Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Mari saat ini sama-sama kita mengucap syukur kehadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya
Tuhan, Bapak Ibu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kita percaya hari ini ada hadirat Tuhan tengah-tengah setiap kita. Hadirat Tuhan tengah-tengah setiap kita yang sanggup melawan setiap kita. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Tiada yang seperti-Mu, ada yang seperti Kau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, oh Yesus, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan buat setiap kami. Apapun keberadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia. Ini bukan sekedar acara, ini bukan sekedar pertunjukan, ini bukan sekedar formalitas. Ini penyembahan Tuhan. Hati kami yang mau menyembah untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau, untuk mengagukan Engkau Tuhan. Hati kami yang haus akan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini dimanapun kami berada, Engkau Tuhan melawat setiap kami, memeluk kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu, dengan kebaikan-Mu Bapa.
Terima kasih banyak Bapak. Kami sambut berkat kebenaran firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik di rumah, di jalan, di kantor, atau di mana saja, mari kita sama-sama belajar merenungkan ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang perlu kita mengerti, perlu kita jalani, perlu kita pahami di dalam ayat-ayat firman yang akan kita belajar bersama-sama. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, Mazmur 100 ayat yang ke-4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, masuklah, masuklah, masuklah. Ada kata lah. Ini adalah kata perintah, seperti duduklah, minumlah, makanlah. Jadi lah ini perintah. Masuklah, masuklah, ini perintah Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Kenapa Tuhan perintahkan kita untuk masuk melalui pintu gerbangnya? Apa yang dimaksud Tuhan melalui pintu gerbangnya? Terus masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dengan bersyukur. Apa yang Tuhan kehendaki? Ilustrasinya demikian, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi keluar kota atau keluar negeri, pasti menginap di satu hotel. Katakanlah hotel bintang 4 atau bintang 5, yang tentunya di dalam hotel bintang 4 atau bintang 5 ini mempunyai kamar yang sangat banyak. Bisa 300, bisa 400 kamar, dan bermacam-macam jenis kamar, dari mulai yang standar sampai yang deluxe sampai yang VIP. Dan setiap kamar-kamar dalam hotel itu pasti mempunyai pintu. Setiap pintunya pasti mempunyai kunci masing-masing. Setiap kamar ada kunci-kuncinya. Dan setiap kamar itu, setiap yang dihuni orang, pasti setiap orang tamu yang datang diberi kunci untuk membuka pintu kamar tersebut. Tetapi orang yang berkuasa dalam hotel tersebut atau manajer yang diberi wewenang untuk menguasai hotel tersebut, dia pasti mempunyai satu kunci yang namanya master key, yaitu kunci induk. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini yang kita sharingkan, temanya adalah master key, kunci induk. Apa gunanya kunci induk? Apabila terjadi di dalam hotel itu ada tamu yang kehilangan kunci, atau yang kuncinya tertinggal atau rusak, tentu manajer hotel tersebut bisa membukakan dengan master key. Dan master key ini bisa dibuat untuk membuka seluruh pintu kamar-kamar dalam hotel tersebut. Hanya dengan satu kunci, seluruh kamar itu bisa dibuka. Apabila terjadi sesuatu di dalam setiap pintu-pintu yang terkunci, maka master key ini berguna untuk membuka setiap pintu-pintu hotel tersebut. Demikian juga hidup saudara dan saya, hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kita membutuhkan master key untuk membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan setiap kita. Setiap manusia hidup tentu banyak masalah, banyak pintu-pintu yang masih tertutup. Entah itu pintu sakit penyakit, pintu keuangan, pintu ekonomi, pintu usaha, pintu pekerjaan, pintu damai sejahtera. Pintu-pintu yang banyak itu tidak semuanya terbuka. Dengan pergumulan kita, dengan masalah kita, maka pintu-pintu ini semua harus kita buka dengan satu master key. Apa master key itu? Tadi firman Tuhan yang kita baca, sama-sama kita ketahui, masuklah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Kita diperintahkan oleh Tuhan masuk ke pintu gerbang Tuhan sampai ke dalam pelataran Tuhan. Artinya apa? Master key ini, master key ini pelataran Tuhan. Di dalam gerbang kita masuk ke dalam pelataran Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan. Hadirat
hadirat Allah. Master key yang kita butuhkan adalah hadirat Allah. Setiap kita, setiap manusia, apabila tidak memiliki hadirat Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa membuka pintu-pintu kita yang tertutup. Itu sebabnya kita membutuhkan master key ini, membutuhkan kunci induk ini untuk kita bisa buka pintu-pintu yang tertutup. Apa sekarang pergumulan kita, masalah kita? Sakit penyakit, keuangan, kekeluargaan, damai sejahtera, kesulitan apapun. Dengan pandemi yang berkepanjangan ini, yang mengakibatkan kita semua hancur, kita mengalami semua dengan pandemi ini. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, masuklah ke pelatarannya melalui pintu gerbangnya, masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Apabila kita memiliki hadirat Allah, kita berada di dalam hadirat Allah, masuk ke dalam hadirat Allah, itu adalah master key kita. Pastikan semua pintu-pintu yang tertutup pasti akan terbuka. Tidak ada satupun pintu tertutup yang tidak bisa dibuka oleh master key hadirat Allah. Apapun itu bentuknya, firman Tuhan katakan, setiap hadirat Allah artinya perjumpaan kita dengan Kristus akan membuat satu mukjizat, akan membuat satu perubahan. Setiap perjumpaan dengan Kristus di dalam hadirat Allah, apapun masalahmu terselesaikan. Sakit penyakit pasti disembuhkan. Ekonomi keuangan Tuhan pasti tolong. Kesulitan masalah keluarga Tuhan pasti berikan. Tidak ada satupun. Satu contoh, tanpa adanya hadirat Allah, kehidupan kita seperti sayur tanpa garam, akan sia-sia, akan tidak ada gunanya, tidak ada rasanya. Ibadah tanpa hadirat Allah, ibadah itu tidak akan membawa dampak. KKR tanpa hadirat Allah, tidak akan ada mukjizat terjadi. Doa pribadi pun kita, apabila kita tidak bisa menghadirkan hadirat Allah, doa kita tidak akan nyambung. Yang berdoa hanya akal pikir kita, nafsu kita, tapi hadirat Allah tidak ada. Itu sebabnya Tuhan perintahkan, masuklah ke dalam pelatarannya kepada hadirat Allah. Milikilah hadirat Allah. Dan hadirat Allah itu kita miliki bukan sekali dua kali, tapi setiap waktu, selalu, seumur hidup kita. Kan apabila hadirat Allah itu hadir di setiap kita, maka kita tidak akan ada satu masalah pun yang kita tidak selesaikan. Semua masalah kita akan terselesaikan dengan hadirat Allah. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan hadirat Allah? Firman Tuhan tadi katakan, dengan pujian dan bersyukur. Artinya apa? Dengan memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh roh tubuh jiwa kita, sepenuh jiwa raga kita, sepenuh tenaga kita, sungguh-sungguh. Maka hadirat Allah akan hadir. Tanpa hadirat Allah, mukjizat tidak akan pernah terjadi. Karena hadirat Allah itu adalah perjumpaan pribadi kita dengan Kristus. Hadirat Allah itu bisa merubah yang tidak ada menjadi ada. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hadirat Allah. Satu contoh kisah Rasul-Rasul pasal 16. Bagaimana Rasul Paulus dan Silas yang saat itu masuk penjara yang paling dalam, yang saat itu didera, yang saat itu dijaga oleh penjaga yang ketat. Rasul Paulus dan Silas menghadirkan hadirat Allah dengan memuji dan menyembah. Pujian penyembahan dia naikkan, hadirat Allah turun, dan mukjizat terjadi. Makanya Bapak Ibu, kenapa setiap ibadah kita, setiap kehidupan kita, setiap pelayanan kita harus ada hadirat Allah. Pujian penyembahan yang sungguh-sungguh, karena tanpa hadirat Allah sia-sialah semua kehidupan kita. Hadirkan hadirat Allah sebagai master key, sebagai kunci induk kehidupan kita di sepanjang umur hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tadi saya sudah katakan caranya bagaimana. Muji dan menyembah. Muji dan menyembah itu tidak harus teriak-teriak, tidak harus di tengah lapangan, tapi bisa dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Manusia kita tahu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita harus memuji di dalam roh dan kebenaran, itu firman Tuhan.
Karena Tuhan adalah roh, maka marilah kita puji. Muji sembah Dia, muji sembah Dia. Mau kita bekerja, kita tetap menghadirkan hadirat Allah. Mau kita istirahat di dalam kamar, kita tetap hadirkan hadirat Allah. Bukan kalau kita butuh aja kita hadirkan hadirat Allah. Akan sia-sia kehidupan kita. Itu hanya nafsu kita, pikiran kita, akal budi kita. Waduh, aku sekarang lagi kesulitan, aku gak punya duit, aku belum bayar cicilan, belum bayar kreditan. Wah, doanya sungguh-sungguh sampai nangis dengan keluar mata. Tapi itu semua hanya jasmani, bukan hadirat Allah. Sia-sia kita. Hadirkan master key, kunci induk di dalam setiap kehidupan kita. Hadirat Allah yang sungguh-sungguh yang kita rasakan. Roh kita bekerja, bagaimana kita merasakan kemuliaan Allah. Ingat pesan di Keluaran 33 ayat 15. Apa kata Musa kepada Tuhan? Kalau engkau tidak besertaku, aku tak mau berjalan, Tuhan. Tanpa hadirat Allah tidak bisa. Musa mau menuntun orang Israel kalau hadirat Allah, tiang awan dan tiang api selalu ada. Dan itu 24 jam. Bukan sesaat. Bukan kalau kita hanya butuh, kita ini kalau nggak butuh udah selesai. Tidak. 24 jam. Makanya ada lagunya kan, supaya bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Kenapa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan adanya hadirat Allah. Pintu-pintu yang saat ini mengganggu kehidupan kita yang tertutup, pintu persoalan kita, keuangan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, bisnis kita, sakit penyakit kita, kebahagiaan rumah tangga kita, semuanya dibuka dengan kunci master key, hadirat Allah. Hadirat Allah bekerja 24 jam. Hadirkan. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Renungkan Mazmur 100 ayat 4 dengan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah selalu, karena yang itu yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan, renungan yang singkat. Hadirat Allah sebagai master key kehidupan kita, biarlah tetap ada dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati setiap pirsawan, setiap pendengar, setiap yang melihat, yang menikmati firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir setiap kami semua Tuhan, dan hadirat Allah menjadi jawaban kita. Hadirat Allah menjadi master key, menjadi kunci induk kehidupan kita, sehingga apapun yang tertutup dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini menonton, mendengarkan Tuhan, Engkau buka dengan master key, dengan hadirat Allah. Pintu-pintu yang tertutup dibuka dengan satu kunci, yaitu hadirat Allah. Semua diselesaikan dengan Tuhan Yesus, dengan hadirat yang hadir. Terima kasih Tuhan, berkati Gunung Tabor Ministry Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi seluruh bangsa, dan nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, supaya amanat agung Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.